Selamat pagi, shalom, damai di hati. Hari ini Kamis 24 Maret 2022 bersama saya Vikaris Pendeta Eugene Marius Molang dari Gedung Gereja Gemim Sion Madir Ure dan juga lewat live streaming di akun Facebook Jemaat Gemim Sion Madidir mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat beribadah di pagi hari ini. Mengawali ibadah kita di hari ini, kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya, gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami, pemilik seutuhnya kehidupan kami, yang terus menuntun, mengarahkan perjalanan kehidupan kami, pribadi dan keluarga, menikmati segala berkat dan kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau yang boleh memberkati kami di hari ini. Kami ada dan boleh dibangunkan dalam keadaan yang sehat dan kuat. Sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini, kami yang dapat terjangkau dengan pengeras suara, bahkan kami yang mengikuti lewat live streaming, hendak beribadah kepadamu ya Tuhan. Berkenanlah Engkau memberkati dan melayakan kami dalam ibadah saat ini. Karena kami sadar dalam hidup yang kami jalani, seringkali kami berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu bagi kami. Layakan kami ada dalam ibadah, layakan kami untuk menerima berkat firman yang akan kami baca dan renungkan bersama di saat ini. Roh Kudus bekerja dan berkuasa bagi kami, agar firman yang kami baca renungkan saat ini boleh kami mengerti untuk kami jadikan suluh dan pedoman dalam kami menapaki hari-hari kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Maka jadilah ibadah di saat ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan dan perenungan kita di saat ini terdapat dalam Filemon pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Sekali lagi Filemon pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat 16 yang berbunyi demikian. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di hadapan Tuhan. Demikianlah pembacaan yang telah kita baca dan dengar bersama. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, judul perenungan kita di Kamis 24 Maret 2020 adalah berguna dan menguntungkan. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, makhluk sosial yang memiliki ketergantungan terhadap orang lain atau yang masih memiliki
hubungan dengan orang lain, pastilah kita berupaya agar supaya kehidupan kita menjadi pribadi yang berguna dan juga menguntungkan bagi orang lain. Nah, hal ini juga tercantum dalam firman yang telah kita dengarkan bersama di saat ini. Sebuah hal yang sangat berguna dan menguntungkan bagi hidup bila kita menerima saudara seiman kita. Dalam firman ini, Paulus menggunakan otoritasnya sebagai rasul, sebagai bapak rohani dari Filemon untuk menyampaikan maksudnya. Nah, Paulus meyakinkan Filemon untuk menerima permintaan Paulus agar Filemon menerima kembali hambanya Onesimus. Nah, kita sudah tahu bersama keadaan yang terjadi antara Filemon sebagai tuan dan Onesimus sebagai hamba. Terjadi persoalan, terjadi permasalahan antara hamba dan juga tuannya. Dan Paulus di sini dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang harus dilakukan Filemon. Karena Paulus tahu bahwa Filemon itu orang yang penuh dengan kasih. Nah, disinilah kesabaran hati seorang pemimpin rohani dilihat. Paulus menggunakan keteladanan untuk menggugah hati anak rohaninya, yaitu Filemon. Walaupun mungkin Filemon merasa bahwa Onesimus ini sudah melakukan kesalahan yang besar. Nah, dalam surat ini Paulus kembali mengingatkan bahwa dia sebenarnya tahu Filemon, bahwa Filemon itu sangat peduli dengan kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya, sangat peduli dengan kehidupan orang-orang kudus. Bahkan Paulus juga menyampaikan bahwa Filemon juga pasti sangat peduli dengan hamba-hambanya, termasuk Onesimus. Makanya Paulus menyampaikan agar supaya Filemon menerima permintaan Paulus, bahkan Filemon menerima Onesimus yang dulunya dikatakan sebagai budak dari Filemon, yang dulunya dikatakan orang yang tidak berguna. Paulus menginginkan Filemon untuk menerima Onesimus bukan lagi sebagai budak atau hamba, melainkan sebagai saudara seimannya. Paulus mengirimkan kembali Onesimus kepada Filemon untuk diterima dengan sepenuh hati, bukan lagi sebagai seorang hamba atau budak, tetapi sebagai saudara seiman, seperti yang dilakukan oleh Paulus ketika Onesimus sedang ada dalam penjara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hubungan mereka tidak bisa lagi dipandang sebagai hubungan antara tuan dan juga hamba. Nah, inilah yang menjadi gambaran dalam kehidupan kita yang ada sampai dengan saat ini. Mungkin di dunia yang semakin canggih ini, kehidupan kita dilihat lagi dari status sosial, dilihat dari jabatan, dilihat dari pekerjaan kita. Dan lewat firman ini kita belajar, bahkan mendorong kita untuk melihat bagaimana kehidupan kita yang sebenarnya, yang Tuhan Yesus kasihi. Untuk itu dalam firman ini, sebagai orang Kristen, kita menjadi orang Kristen yang menjadi saudara bagi orang-orang lain. Dan inilah yang merupakan faktor penentu di dalam semua bentuk hubungan antara manusia. Baik dalam kehidupan pribadi, orang belajar, dalam keluarga, bahkan di tengah-tengah jemaat bergereja, tetapi juga dalam kehidupan kita di masyarakat yang ada. Nah,
dalam kehidupan yang kita jalani, tentulah ada perbedaan. Yang dikatakan kerja ini, yang dikatakan kerja itu, tetapi yang mau diingatkan dari firman yang singkat ini yang kita baca, bahwa tentu kalau orang-orang percaya tidak membatasi diri dengan status sosial, dengan kedudukan kita, dalam pekerjaan kita, dalam tanggung jawab kita di tengah-tengah persekutuan berjemaat, tetapi bagaimana kita sungguh-sungguh berbahagia karena kita hidup bersama dalam satu persekutuan di dalam Tuhan. Sebagaimana Paulus menginginkan Filemon untuk menerima Onesimus kembali menjadi saudara seiman, hal itu jugalah yang harus kita terapkan di tengah-tengah persekutuan kita, jemaat dan juga masyarakat. Tak jarang mungkin dalam kehidupan manusia terjadi persoalan, permasalahan, perselisihan. Tetapi dalam persekutuan dengan Tuhan, maka sangat berguna dan menguntungkan bagi kita, apalagi bila kita hidup berdampingan dan penuh dengan kasih sayang, serta saling menerima, saling menghormati, saling menghargai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, hidup yang saling menerima dan mengampuni adalah bagian yang harus kita nyatakan dalam pelayanan dan hidup di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Nah, hiduplah dalam kasih Tuhan. Maka kita percaya kita mampu juga untuk menyatakan kasih terhadap sesama kita. Dalam keterbukaan untuk menerima saudara-saudara seiman kita dan turut mengambil bagian untuk tetap mendoakan mereka dan mengasihi mereka. Sebab hal itulah adalah sebuah hal yang berguna dan menguntungkan bagi kehidupan kita dan meneguhkan iman kita, serta menyatakan bahwa kita adalah bagian daripada warga kerajaan Allah. Ketika kita berguna dan menguntungkan dalam kehidupan setiap orang, maka kita percaya kita juga berguna dan menguntungkan di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu marilah dalam kerendahan hati yang penuh dengan kasih kita nyatakan apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita, yang tentunya lewat firman yang akan terus kita terapkan di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.